Halo, apa kabar? Di video hari ini saya akan menunjukkan 3 latihan aman untuk memperkuat lutut siapa saja. Kalau kamu belum kenal saya, perkenalkan, saya Dr. Alexander Mota. Saya seorang fisioterapis, saya juga osteopat, dan sangat senang bisa bertemu denganmu di sini. Lihat pertanyaan ini. Dr. Alexander Mota, saya tidak pernah melewatkan satupun videomu, dan saya selalu membagikan semuanya. Saya sudah membantu banyak orang. Saya ingin latihan untuk memperkuat lutut dan kaki. Saya sudah kena COVID sampai 3 kali. Wah, dan saya merasa kaki saya jadi lemah. Saya sudah pernah membuat video tentang cara mengurangi rasa berat dan kebas di kaki setelah COVID. Saya taruh di card di sini supaya kamu bisa menonton setelah selesai video ini. Sebelum latihan, kamu perlu paham kalau lututmu itu seperti sedang berada dalam situasi tarik tambang. Kamu tahu permainan yang dulu sering kamu mainkan waktu kecil itu? Di mana ada 2 tim yang saling menarik tali untuk melihat siapa yang lebih kuat. Kadang-kadang semua orang sudah mengerahkan seluruh tenaga, tapi talinya tetap tidak bergerak. Semua orang sudah mengerahkan tenaga, tapi talinya tetap seimbang di situ. Nah, itulah yang terjadi pada kondisi lututmu. Perhatikan baik-baik di sini ya. Di sini ada lutut yang sedang kamu lihat dari samping. Tulang yang di atas ini adalah tulang paha, yaitu femur. Tulang yang di bawah ini adalah tibia, tulang kering. Dan di sini, segitiga kecil ini adalah patella, yaitu tempurung lutut. Dan kalau kita lihat, sebentar saya ambil spidol merah saya dulu. Kalau kita lihat di bagian depan sini, kita punya otot paha, yaitu quadriceps, yang sebenarnya terdiri dari 4 otot. Benar kan? Menarik di bagian depan lutut. Dan kita punya beberapa otot yang melewati bagian belakang lutut. Jadi lutut itu dikelilingi oleh otot-otot. Kita punya otot-otot di bagian belakang paha yang melewati bagian belakang sini. Dan kita juga punya otot-otot betis. Banyak orang tidak tahu, tapi otot-otot betis, yaitu otot gastrocnemius berasal dari kaki, membentuk betis dan sampai ke lutut. Jadi lihat perbedaan kekuatan antara otot-otot di depan dan otot-otot di belakang. Dan hasilnya, ketika kamu tidak melatihnya, kamu akan mengalami ketidakseimbangan pada lututmu, yaitu otot-otot besar di belakang mulai menumpuk ketegangan dan otot-otot di depan mulai melemah. Dan kemudian, tarik tambang itu, keseimbangan kekuatan itu mulai menghilang. Lututmu jadi tidak seimbang, lalu mulai terjadi keausan, mulai muncul berbagai masalah, tendinitis yang seharusnya tidak terjadi. Jadi, untuk memperkuat lututmu, kamu butuh 2 hal. Biar aku ambil spidol hijau di sini, supaya kamu bisa lihat lebih jelas. Kamu butuh 2 hal untuk memperkuat lututmu. Yang pertama tentu saja, terutama pada otot-otot di bagian depan lutut, kamu perlu meningkatkan kekuatan dan kontrol otot-otot tersebut. Dan otot-otot di bagian belakang, mereka perlu belajar untuk rileks, perlu memiliki fleksibilitas yang lebih baik. Jadi, dalam tanda kutip, kamu butuh peregangan. Jadi tidak ada yang namanya penguatan lutut yang kuat tanpa kekuatan dan kontrol otot-otot di bagian depan, serta relaksasi, fleksibilitas, dan peregangan otot-otot di bagian belakang. Dan sekarang setelah kamu mengerti apa yang dibutuhkan lututmu untuk menjadi kuat, aku ingin kamu ceritakan sedikit lagi tentang rasa sakit ini, masalah lutut yang selalu kamu rasakan. Kamu bisa ceritakan bagaimana awal mula rasa sakit ini, apakah karena jatuh, tiba-tiba muncul, awalnya ringan lalu makin sakit, atau langsung terasa sangat sakit. Kamu bisa ceritakan apa yang membuat rasa sakit ini semakin parah, dan apa yang bisa membuat rasa sakit ini membaik. Misalnya, banyak orang merasakan lututnya sakit saat duduk terlalu lama lalu berdiri. Pada orang lain, lutut terasa sakit saat berjalan terlalu lama. Pada orang lain lagi, justru berjalan bisa membuatnya lebih baik. Jadi ceritakan sedikit lagi di kolom komentar tentang seperti apa rasa sakit yang kamu rasakan, seperti apa masalah lututmu, supaya saya bisa membantumu. Saya bisa menjawab pertanyaanmu, atau mungkin merekam video untuk menjawab pertanyaanmu agar bisa membantumu dengan cara terbaik. Dan kamu jangan sampai ketinggalan, karena banyak orang yang saya buatkan video untuk menjawab pertanyaannya supaya bisa membantu, tapi mereka bahkan tidak tahu kalau saya sudah menjawab pertanyaan dan merekam videonya. Jadi, supaya kamu tidak ketinggalan jawaban dari pertanyaanmu,
Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan pilih semua notifikasi. Karena dengan begitu, YouTube akan memberitahumu saat ada video baru, dan ketika saya menjawab pertanyaanmu, kamu akan mendapatkan pemberitahuan. Lihat deh, seperti seorang pelayan. Kamu tinggal tekan bel kecilnya, Jaime. Jaime? Ya, Nyonya. Jadi latihan pertama akan dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol otot-otot di bagian depan lutut, yaitu otot quadriceps. Saya sudah membuat gambar kecil yang bagus di sini supaya kita bisa punya gambaran, kurang lebih, tentang bagaimana otot-otot di bagian depan lutut bekerja. Di sini saya punya 3 dari 4 ototnya ya. Di sini ada otot yang disebut vastus lateralis yang terletak di bagian luar, vastus medialis yang terletak di bagian dalam, dan rectus femoris. Dan di bawah mereka ada vastus intermedius. Jadi ada 4 otot yang menuju ke tempat yang sama. Jadi latihan yang akan saya tunjukkan sekarang ini akan memperkuat otot-otot tersebut, tapi juga melatih keseimbangan tempurung lutut. Dan latihan pertama yang akan kita lakukan adalah squat. Saya tahu banyak orang berpikir, Alexander, saya tidak bisa melakukan squat. Dokter bilang saya tidak boleh melakukan squat. Kalau saya jongkok sakit, saya tidak bisa jongkok. Tenang saja, kita akan berlatih seperti yang saya katakan di awal video dengan cara yang aman. Jadi perhatikan beberapa hal. Saya ingin Anda pertama-tama memperhatikan sampai sejauh mana Anda bisa melakukan squat tanpa merasa sakit. Ada orang yang hanya bisa jongkok sampai di sini saja. Di sini, kalau lewat dari sini, mulai terasa sakit. Jadi jongkoknya kamu lakukan sampai di sini, di mana tidak terasa sakit. Benar ya? Ada orang yang hanya bisa sampai di atas sini. Ada juga yang bisa jongkok sampai lebih bawah. Jadi, kamu cari rentang gerakan, posisi di mana kamu bisa jongkok tanpa rasa sakit. Tidak masalah apakah lebih besar atau lebih kecil. Yang penting kamu sedang membangunkan, memperkuat otot-otot ini. Benar ya? Jadi, pelan-pelan kamu jongkok, turun sampai titik di mana tidak sakit, sampai di titik yang belum sakit. Kalau kamu lewat, mulai terasa sakit. Kamu akan mempertahankan posisi ini tetap di sini antara 15 sampai 30 detik. Idealnya kamu bertahan selama 30 detik. Perhatikan beberapa hal. Jangan biarkan lututmu masuk ke dalam. Coba pertahankan kesejajaran ini. Jika saya melihat di sini, saya melihat lutut saya tepat di atas kaki saya, ada di garis yang sama. Mata, lutut, dan kaki. Jika lutut masuk ke dalam atau keluar, itu salah. Saya terlalu memaksakan lutut saya. Pertahankan kesejajaran ini dan coba bertahan di sini selama 30 detik. Jika kaki Anda mulai gemetar atau Anda tidak bisa lagi menopang berat badan, seolah-olah otot-otot mulai melemah, itu berarti Anda sudah mencapai batas Anda. Anda sudah mencapai kemampuan maksimal Anda. Dalam kasus seperti itu, Anda duduk dan istirahat. Saya ingin Anda melakukan latihan ini 3-5 kali sehari. Tidak perlu dilakukan sekaligus. Anda bisa membagi latihan ini, lakukan sepanjang hari. Ingatlah bahwa ini adalah latihan penguatan. Anda akan mulai merasakan perbaikan ini, merasakan kekuatan pada lutut, peningkatan kekuatan, dan penurunan rasa sakit seiring berjalannya hari. Jadi Anda harus melakukannya setiap hari. Saya sarankan Anda mulai dengan yang paling ringan. Tahan posisi jongkok selama 15 detik, atau jika Anda gemetar, jika Anda tidak bisa menahan berat badan Anda. Artinya, jika gagal, Anda lakukan ini 1 atau 2 kali dan amati bagaimana reaksi tubuh Anda. Jika sudah lama Anda tidak berolahraga, mungkin keesokan harinya kaki Anda akan terasa sakit. Dan jika seluruh paha Anda terasa sakit, itu tandanya rasa sakit itu sedang memperkuat otot, bahwa Anda telah menggunakan otot yang sebelumnya tidak Anda gunakan. Latihan kedua adalah untuk mulai meregangkan otot-otot di belakang lutut, dimulai dari otot paha, bagian belakang paha ya. Untuk itu, Anda akan duduk di kursi dengan kaki menapak di lantai, dan Anda cukup membiarkan tubuh Anda condong ke depan. Cobalah lakukan dengan cara di mana Anda tidak membungkukkan tulang belakang. Saya tidak ingin Anda membuat bentuk C dengan tulang belakang Anda. Tahu saat Anda sedang di mobil dan ingin mengatur kursi mobil, lalu Anda menggerakkan bagian sini?
dan Anda menaikkan atau menurunkan seolah-olah tulang punggung Anda tetap lurus sepanjang waktu. Jadi Anda akan membungkuk ke depan seolah-olah sedang mengatur kursi mobil. Jaga tulang punggung tetap lurus, tetap elegan, dan Anda membungkuk ke depan sambil menjaga lengkungan di tulang punggung, ya, seperti sedang mendorong bokong ke belakang. Akan ada titik di mana Anda akan merasa bagian bokong dan belakang paha tertarik. Inilah peregangan yang kita inginkan. Jika kita melakukan peregangan tradisional dengan menarik, melewatkan handuk atau tali di kaki lalu menariknya, banyak orang yang punya masalah pada tulang belakang, punya masalah pada saraf skiatik, dan itu bisa memperburuk kondisinya. Cara peregangan seperti ini, kita sedang meregangkan otot-otot di sekitar lutut, tapi tanpa memberi tekanan pada lutut, tanpa memberi tekanan pada tulang belakang. Duduk di kursi mobil, bahkan bisa meletakkan tangan di lutut. Yang penting menjaga posisi tulang belakang tetap lurus. Lakukan sampai batas maksimal. Sudah terasa tertarik? Bagus. Kamu akan mempertahankan posisi ini juga antara 15 detik sampai 30 detik. Idealnya, tahan peregangan ini selama 30 detik benar-benar meregangkan. Dan latihan ketiga adalah peregangan otot-otot di belakang lutut semuanya. Untuk itu, kamu akan berdiri, gunakan kursi, saya lebih suka kursi, tapi kamu juga bisa menggunakan meja kerja, atau tempat tidur ya. Saya lebih suka kursi karena begini, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melonggarkan lutut, sedikit menekuknya. Banyak orang yang membiarkan lututnya lurus maksimal, terkunci, dan kadang-kadang bahkan menyebabkan apa yang kita sebut sebagai genu recurvatum, yaitu lutut yang menekuk ke belakang. Saya tidak mau seperti itu. Longgarkan lututmu dan ingat kursi mobil, kamu akan memiringkan badan, turunkan badan dengan punggung tetap lurus dan dorong bokong ke belakang. Saya lebih suka kursi. Karena itu, kamu akan menurunkan badan sampai pada titik di mana kamu bisa sedikit menggeser kursi dan kamu tetap mendapatkan penopang yang baik. Turunkan badan sampai kamu masih bisa menjaga keselarasan tulang belakang, menjaga punggung tetap lurus dan merasakan peregangan di belakang lutut tanpa rasa sakit ya. Kalau kamu mencoba meluruskan lutut di sini, kamu akan merasakan sakit dan akan merasakan nyeri yang berbeda, seperti sensasi terbakar. Kita tidak perlu seperti itu. Dengan lutut sedikit ditekuk, kamu turunkan badan dengan punggung tetap lurus sampai merasakan peregangan tanpa rasa sakit. Dalam posisi ini, kamu juga akan bertahan antara 15 detik sampai 30 detik. Jadi untuk mempermudah, saya sarankan kamu melakukan rangkaian latihan setiap hari. Selalu mulai dengan meningkatkan kekuatan dan kontrol otot di bagian depan lutut dengan squat, lalu lakukan peregangan. Pertama, otot-otot di belakang paha, lalu semua otot yang melewati bagian belakang lutut. Bahkan, saya sudah membuat video yang menunjukkan latihan untuk membantu siapa saja yang merasakan nyeri di belakang lutut. Saya taruh di kartu di sini. Dan jika video ini membantumu, jika kamu belajar sesuatu yang baru, beri like di sini. Like-mu membantumu, membantu orang lain, dan membantu channel kita berkembang. Dan perhatikan bahwa saya bilang ini adalah channel kita. Karena saya ingin kamu menggunakan video ini, tips ini, dan semua tips di channel ini untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Bantu seseorang yang ada di dekatmu, dari keluargamu, dari tempat kerjamu, yang sedang merasakan sakit. Ajak dia untuk langsung berlangganan di channel ini. Kirimkan video ini kepadanya, dan dengan begitu kita bisa membantu semakin banyak orang. Dan di samping sini ada video tentang menghilangkan nyeri lutut dalam 1 menit, di mana saya menunjukkan cara mengatasi salah satu penyebab utama masalah pada lutut dan meniskus. Di bawah sini ada playlist dengan semua video yang bisa membantu siapa saja yang merasakan nyeri lutut. Jadi tonton semuanya. Saya pamit dulu, salam hangat dan sampai jumpa.